Oke, Akang mau nunjukin sesuatu buat kamu. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Kang Reza? Tapi Kang Reza tuh gak pernah cerita apa-apa sama saya. Jangan-jangan. Nisa, sebenarnya Akang nggak bermaksud apa-apa. Akang sebenarnya datang ke sini itu untuk ketemu sama Reza, ngebahas soal investasi Akang. Tapi ngelihat gelagat Nisa seperti ini, Kamu gak usah khawatir ya. Sebentar lagi kita pasti tinggal bareng Bapak lagi. Nis, Reza itu kan sudah keluar dari penjara. Dia itu sudah insaf atas apa yang dia lakukan. Terus kenapa kamu itu masih aja curiga sama dia? Maksud Nisa teh bukan begitu. Anissa? Ibu, saya mau pamit, mau berangkat kerja. Iya, Kang, Akang teh harus ingat ya. Akang baru keluar 1 bulan dari penjara. Akang nggak boleh ngelakuin hal yang sama lagi. Nis. Ibu, gak apa-apa ibu. Nisa benar kok. Insya Allah Nis, Akang sekarang benar-benar sudah bertobat. Akang gak mau lagi cari uang dari yang gak halal. Ya sudahlah, Akang berangkat kerja ya. Hati-hati ya Kang. Berangkat dulu Bu. Hati-hati aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya kita berhasil, bro. Wes, si bos besar udah datang nih. Kayaknya lagi seneng banget. Janganlah. Bu Mirna ketipu lagi sama kita. Lagian, hari gini masih percaya sama maklar kasus. ya itu kan berkat gue juga, bro. Ya iyalah, bro. Kan kita kerja tim. Udah, gak usah dimasalahin. Yang pasti sekarang, Mirna itu lagi pusing. Coba lu pikir berdua. Gimana gak pusing? Dalam sekejap, 1 miliar uangnya hilang. Pusing nih. Dan gue yakin, bro, dia nggak akan bisa nemuin kita. Karena dia ada di kota yang sangat jauh dari desa ini. Terus, apa rencana kita selanjutnya? Oke, gini. Sekarang kita udah nempatin kantor baru untuk perusahaan investasi bodong kita. Jam, gue punya tugas buat lu tolong urus semuanya. Lu bikin logo perusahaan, cetak kartu nama dan brosur atau lainnya. Paham? Paham. Dan lu, Van, gue minta lu bikin akte notaris perusahaan dan bikin sertifikasi perusahaan investasi berikut program-programnya. Dan gue minta program yang bagus. Kenapa? Biar nasabah kita, calon nasabah kita percaya. Sip banget, bro. Terus, lu sendiri, kerja lu apaan, Za? Masa cuma gua sama Oji doang yang kerja? Santai bro, santai. Gue juga akan kerja. Gue yang akan kumpulin semua data calon nasabah yang potensial. Dari kampung ke kampung. Begitu kita mendapatkan keuntungan, kita bagi rata. Setuju? Gue setuju, bro. Halo Mas Reja? Halo? Halo Mas Reja? Halo? Gimana, Pak? Apa sudah bisa dihubungi? Nomornya nggak aktif, Pak. Kayaknya kita kena tipu, Pak. Nggak tipu di mana? Kata kamu dia itu orang dalam. Ya katanya begitu, Pak. Lagian Nana percaya sama maklar kasus. Begini kan jadinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Kang Reja? Kerasan tinggal di sini? Alhamdulillah Pak. Ternyata lebih nyaman tinggal di kampung daripada di kota Pak. Sumpek. Kang Reja ini bisa. Pak, saya mau berinfak untuk musola ini Pak. Dengan senang hati Kang. Kebetulan dana renovasi juga kurang Kang. Ini
infak dari saya buat musola mohon diterima. Alhamdulillah. Baru kali ini saya ketemu warga yang dermawan seperti Kang Reja. Ujian itu berat buat saya, Pak. Kebetulan saya kerja di perusahaan. Namanya PT Triwulan Semesta. Perusahaan ini sering membantu di kegiatan sosial, pembangunan masjid, dan renovasi musola. Jadi kalau Bapak atau musola ini butuh dana untuk kegiatan, jangan sungkan-sungkan bilang ke saya, Pak. Kebetulan sekali, Kang. Kami sekarang ini lagi cari sponsor untuk hitanan massal bulan depan. Alhamdulillah, pas banget ya, Pak. Ya udah, perusahaan saya akan jadi sponsor utama untuk kegiatan ini, Pak. Nih, mohon diterima, ini kartu nama saya. Alhamdulillah. Saya hubungin ke sini ya, Kang. Ya, insya Allah, Pak. Saya permisi pulang, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ternyata gak nyangka ya, suaminya Teh Nisa dermawan orangnya ya. Iya, Bu. Untung banget Teh Nisa punya suami kayak Kang Reza itu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Yes. Baru pulang dari masjid? Iya. Sudah, Reza mau istirahat dulu, Bu. Ya udah sana istirahat. Yes, Kang masuk dulu ya. Nis, tuh lihat suami kamu. Dia itu sudah tobat. Dia mau merubah hidupnya jadi lebih baik. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Saya nggak bohong, Bu. Pak Hanif yang cerita sendiri. Suaminya Neng Anissa nyumbang renovasi musola lumayan banyak katanya. Saya nggak nyangka ya, Bu. Suaminya Neng Anissa ternyata dermawan juga. Baru aja nyumbang musola udah dibilang dermawan. Apalagi nyumbang masjid. Neng Anissa, kok bengong di situ? Ada apa? Enggak apa-apa, Bu Nur. Catatan belanja saya ketinggalan di rumah. Saya balik dulu ya. Iya. Apa nih? Kok teriak-teriak? Sebenarnya Akang itu kerja apa sih, Kang? Tiap kali Nisa tanya, Akang selalu bilang kerja sama temen. Tapi temennya itu siapa? Gimana Akang mendapatkan semua uang itu untuk renovasi musola? Ayo jawab dong, Kang. Jawab. Sekarang semua orang sekampung lagi ngomongin Akang. Bilang Akang dermawan lah, banyak uang. Tapi dari mana semua uang itu? Dari mana, Kang? Nis, emangnya kalau kita beramal, itu harus bicara, harus kasih tahu semua orang. Iya, itu ria namanya, Nis. Gak boleh. Ya, aku cuma khawatir akan kembali seperti dulu. Jadi sampai sekarang Nisa belum percaya sama Akang. Kalau Akang sudah benar-benar bertobat. Ya bukannya begitu, Kang. Tapi kan dari dulu juga Akang suka beramal. Tapi apa hasilnya? Akang masuk penjara kan? Karena uang yang Akang hasilkan itu dari hasil nipu. Nis, Sumpah Akang gak bohong sama Nisa. Akang diajarin sama teman Akang. Jadi maklar tanah. Dan kemarin Akang habis ngelakuin. Ngejual tanah Juragan Teh. Dan di situ Akang dapat komisi besar. Apa itu salah? Apa itu uang haram? Halal, Nis. Halal. Nis, istighfar, sabar. Nggak baik kan terus syukur sama suami. Kan wajar, Bu, kalau Nisa khawatir. Selama ini kan juga Kang Reza nggak pernah cerita apa-apa sama Nisa. Semua ini salah saya, Bu. Saya emang belum jelasin ke Nisa semuanya.
Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati. Mohon bimbing suami hamba agar dijauhkan dari perbuatan dosa, ya Allah. Jangan biarkan suami hamba mengulangi hal yang sama lagi, ya Allah. Amin, ya Allah. Zaza, semua permintaan lo udah gue beresin. Dari kartu nama, brosur, logo, gimana Zaza? Wow, gila ini. Ini keren. Ini asli keren banget. Keren. Gila lu dari dulu gue bisa andelin. Van lu gimana Van? Akte notaris perusahaan, sertifikasinya udah gue beresin semua. Dan gue udah bikin simulasi produk investasi yang nanti akan kita tawarkan pada calon nasabah. Nih. Oke. Dan gue pilih produk perdagangan investasi karena yang diperdagangkan nantinya adalah komoditi pertanian dan perkebunan. Nah, sementara calon nasabah kita orang-orang kampung. Jadi klop kan? Nah, lu sendiri mana hasil kerjaan lu, Jak? Tenang bro, tenang. Semua data calon nasabah yang potensial udah gue dapetin. Baik perseorangan maupun wirausaha. Tinggal eksekusi. Kalau itu mah gue juga udah. Gue udah dapetin calon nasabah potensial, pemilik UKM sukses di kota. Nah, kata teman gue, dia mau invest. Karena dia mau ngembangin bisnisnya. Besok mau gue prospekin tuh orang. Yoi, showtime! Yes! Yes? Kang, ini SMS apa? Akang nggak lagi ngerencanain hal yang enggak kan? Astagfirullahaladzim. Kamu itu kok jangan salah paham terus. Jelasin sama kamu ya. Ini maksudnya eksekusi. Ini yang kirim SMS namanya Oji. Teman Akang. Emang dia sering tulis yang aneh-aneh kayak gitu. Udahlah, gak usah curiga. Nanti kapan-kapan akan kenalin sama Oji. Biar gak curiga terus ya. Ingat ya, Kang. Aku nggak mau denger lagi Akang ngelakuin kerjaan kotor itu lagi. Ada apa lagi sih, Nis? Kalau sampai Ita denger kalian berantem terus gimana? Ibu juga nggak nyaman kalau kamu curiga terus sama suami kamu. Iya, Bu. Tuh, masih selamat. Produk investasi perdagangan berjangka memang masih sangat asing di telinga banyak orang, Pak Doni. Tapi para pengusaha di kota besar sudah pada tahu dan pada beralih ke produk investasi perdagangan berjangka karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar dibanding dengan investasi saham atau main valuta asing. Tapi Pak, ntar resikonya gimana ya Pak? Bapak bisa lihat keunggulan dari produk investasi yang perusahaan kami tawarkan, seluruh kerugian ditanggung oleh perusahaan. Jadi, uang investasi Pak Doni dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian, Pak. Oke, saya pertimbangkan lagi. Kalau saya berminat, saya akan datang ke kantor Pak Irfan. Terima kasih ya, Pak ya.
Gimana nih? Udah semua jurus gue coba. Kita udah hampir 2 bulan. Belum dapat satu nasabah pun. Dari mulai gue iming-imingin bunga 10% per bulan. Tapi mereka cuma bilang, mau pertimbangin lah. Mau telepon lah. Tapi mana? Ya, kalau gua sih ada janji meeting sama 2 calon potensial besok. Semoga aja dia... Lu tuh dari dulu gak pernah berubah. Ngelobi orang aja susah. Gimana lu bisa yakin dapetin nasabah? Gimana coba? Usaha, yakin. Aku lama dipakai aja terus. Ya nggak, Ji? Oh iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hanif, Mang Udin. apa kabar Pak Hanif? Makin sehat aja ini. Alhamdulillah. Mang Udin gimana kabarnya? Udah 3 bulan nggak kelihatan. Alhamdulillah Pak Hanif, kabar saya sehat. Saya ada urusan dagang di Kalimantan. Oh iya Pak Hanif, tadi saya lihat di dalam karpet baru, rak-rak Al-Quran juga bagus. Ini juga tempat duduknya baru. Ini musola habis direnovasi ya Pak Hanif? Alhamdulillah Mang Udin, berkat sumbangan dari Kang Reza. Jadi target renovasi musola berjalan dengan cepat. Alhamdulillah ya. Tapi Reza itu siapa? Masa Mang Udin lupa? Kang Reza itu suaminya Mbak Anissa, menantunya Bu Halimah. Oh iya, saya ingat-ingat. Kang Reza dan perusahaan tempat dia bekerja aktif menyumbangkan pembangunan musola dan kegiatan sosial, Mang Udin. Coba seandainya anak muda di sekitar sini punya kepedulian seperti Kang Reza, mungkin desa kita bakal cepat maju ya, Mang ya. Betul Pak Hanif, jadi tidak ada ketimpangan nanti di negara kita. Oh iya Pak Hanif, saya jadi pengen lebih dekat, lebih kenal sama Kang Reza. Kapan ya saya bisa ketemu? Kang Reza itu orangnya sibuk, Mang. Kalau pulang sering larut malam. Kalau Mang Udin mau ketemu, datang aja ke kantornya, Mang. Oh ya, waktu itu kebetulan Kang Reza pernah kasih kartu nama ke saya. Mungkin ada alamat kantornya. Nah, betul kan? Ada alamat kantornya, Mang. Nih, Mang. Oh iya Pak Hanif, makasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Ngapain buru-buru, Mang? Ada keperluan Pak Hanif. Oh, iya. Sehat aja nih Pak ya. Ya, Iya, Mang. permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Ci, Oi, enggak. ini data calon nasabah. Apa udah confirm belum ya? Maaf Pak Reza, Ya? di luar ada orang yang mau ketemu sama Bapak. Namanya Pak Udin. Ya udah suruh masuk deh. Baik Pak. Oh, enggak sih, gue lihat. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya Reza. Cari saya, Pak? Ya, saya Mang Udin. Saya temannya Bapak Hanif. Ini saya juga dapat kartu namanya dari Bapak Hanif. Oh, iya. Pak Hanif ya? Itu yang salah itu. Oke, Mang Udin. Kita ngobrol di sini. Ayo, silakan. Mari. Silakan duduk. Oke. Nah, ada yang bisa saya bantu, Mang? Iya gini Kang Reza, kalau saya udah sering dengar nama Kang Reza dengan PT Tribulan Cemesta itu. Terima kasih. Saya mau investasi Kang, tapi saya masih bingung, ragu. Karena saya belum paham Kang. Oh, Mang Udin, coba dibaca dulu brosurnya ya. Sambil saya jelasin ya, Mang ya. Iya. Oke. Jadi begini, kalau Mang Udin menginvestasikan uangnya ke perusahaan ini sebesar 25 juta sampai 50 juta, Mang Udin akan mendapatkan keuntungan. Bunganya 10% setiap bulan. 10%? Iya Kang Reza, tapi saya kan kepikiran pengen nabung buat berangkat umroh. Terus itu cara baginya gimana Kang? Mang, pas banget datang hari ini. Kebetulan perusahaan ini lagi bulan promo. Jadi begini, saya jelasin. Kalau Mang Udin langsung menginvestasikan uangnya ke perusahaan ini sebesar 50 juta. Selain bunga 10%, Mang Udin akan dapat bonus promo umroh 3 bulan ke depan. 3 bulan langsung umroh? Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dan bahkan, Iya. kalau investasinya di atas 50 juta, itu artinya Mang Udin bisa langsung berangkat umroh bulan depan. Nggak perlu 3 bulan lagi. Langsung, insya Allah. Oh iya Kang, kalau gitu tolong siapkan apa dan gimana syaratnya gitu Kang. Sebentar ya. Ji, minta form dong. Oke. Investasi. Bisa.
Oh, ya. Jadi formnya bisa dibaca dulu, Bang, untuk isi data-datanya. Yes, akhirnya dapat mangsa juga sekarang. Assalamualaikum. Tan. Bapak, Tan, lihat. Bapak bawain hadiah buat kamu. wah! Bapak, beliin boneka kesukaan Intan. Makasih ya, Pak. Sama-sama, sayang. Intan, kau masuk dulu ya ke dalam kamar. Ya, Bu. Biar ya. Makasih ya, Pak. Iya, sayang. Kang, aku mau bicara sama kamu. Kamu dapat uang dari mana lagi, Kang? Bisa beli boneka kayak gitu? Dari hasil makalar tanah lagi? Udahlah, Nis. Gak usah curigaan terus. Emang gak capek kamu? Mana mungkin Akang tega nafkahin keluarga ini dengan uang haram? Enggak. Udahlah. Akang mau bersih-bersih dulu ya. Bro. Nih, lo harus tahu. Calon nasabah kita yang mau investasi di perusahaan kita makin ramai antri, Pak. Ya iya, Za. Ini berkat Mang Udin. Dan berkat titik bonus umroh lu, men. Lo benar. Ini semua gara-gara Mang Udin. Dia bawa hoki buat kita. Iya, Irfan? Dan setelah gue hitung-hitung sama Irfan, total pendapatan kita senilai 700 juta, men. Pak, 700 juta! 700 juta, gila! Gampang banget cari duit! Gini, oke? Kita ambil sebagian, kita bagi 3. Karena gua butuh mobil. Gua mau beli mobil walaupun ya mobil second nggak apa-apa lah. Gua mau nyenengin anak bini gua, ya kan, Fat? Ya? Lu nggak bisa boros gitu dong. Ingat, target kita buat kabur cuma 3 bulan. Iya, gua tahu, santai aja, nikmatin dulu. Kaku banget jadi orang. Assalamualaikum. Pak Hanif? Ada apa, Pak? Oh, iya. Insya Allah, Pak. Ya, sesuai janji saya akan jadi sponsor untuk acara hitanan masal itu. Insya Allah. Pak Hanif, tolong kirim nomor rekeningnya sekarang. Nanti saya transfer hari ini. Insya Allah. Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu! Dan itu mobil siapa, Bu? Mobil siapa ya? Bapak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Asik! Bapak beli mobil baru. Nanti kita jalan-jalan ya, Pak. Ya, sayang. Nanti kita jalan-jalan. Ajak ibu juga, ya? Ayo kita masuk, Pak. Ayo. Kang, sebenarnya Akang dapat uang dari mana untuk beli mobil? Jadi kamu curiga sama Akang? Akang bisa beli mobil, uangnya dari uang haram, uang nggak benar gitu? Please, tolong hargai usaha Akang. Untuk kebahagiaan keluarga ini, kamu, ibu, Intan. Tolong hargai sedikit aja, Nis. Ya gimana aku nggak curiga sih, Kang? Akang baru aja kerja jadi maklar tanah. Tapi Akang udah bisa nyumbang buat musola.
Sekarang malah beli mobil lagi. Astagfirullahalazim. Nis, seharusnya kamu bersyukur, Nis. Bukan malah curiga sama Akang. Akang sadar kamu gak akan pernah percaya selamanya sama Akang karena kesalahan Akang yang dulu, iya kan? Tapi tolong kasih kesempatan Akang untuk berubah. Ya Allah, apa memang aku yang salah sampai harus mencurigai suamiku terus seperti ini? Sok dipilih atau ibu-ibu, ya kan masih setengah leger. Para iya tomat, Mang. 5.000 ya. 5.000 nih mahal sih Amang mah, seger ya. Sayurnya yang kapan Mang? Tadi pagi? Ya tadi pagi. Plastik, Mang. Pagi ibu-ibu. Pagi. Teh. Plastik Mang. Gitu. Teh, kata orang-orang Pak Reza itu orangnya suka merendah ya. Gak suka banyak ngomong. Tapi tahu-taunya udah jadi sponsor sunatan massal di balai desa. Mungkin bukan Reza suami saya, Bu. Bu Anissa, jangan sok merendah buat meninggi atuh. Mau pamer mah pamer aja. Maksudnya Bu Yati apa ya? Ya kira-kira sendiri aja tuh. Masa gini aja harus dijelaskan? Berapa Mang ini semuanya? 80.000 Bu Yati. Masa belanja segini 80.000? Ya atuh nu pamari oge teh acan. Jadi sakantenan. Mana saya bawa uang 50.000 lagi? Ya, kumaha tuh? Ya udah, pakai uang saya aja dulu ya. Nggak usah. Nggak usah. Gak apa-apa tuh, pakai uang saya aja dulu ya. Berapa Mang semuanya? Jadi 50.000 teh. Sekarang sama belanjaan saya ya. Oh, nuhun atuh teh. Sami-sami. Ibu-ibu saya permisi dulu ya. Iya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari silakan. Kan Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam. Ini ada kitaran masal gratis. Loh, memangnya Kang Reza nggak cerita sama Mbak Nisa kalau dia sponsorin sunatan massal ini? Waalaikumsalam. Lanjut, Bu. Suami saya emang orangnya suka begitu Pak Hanif. Kadang dia nggak suka cerita. Berarti suami Mbak Nisa itu benar-benar dermawan yang sejati. Dia mau menyumbangkan hartanya, tapi tanpa sepengetahuan orang lain. Ya Allah, berikan hamba petunjukmu ya Allah. Nisa, Nis, dengerin Akang dong. Berapa kali lagi Akang harus jelasin sama Nisa? Ya bukannya begitu Kang. Bukannya Nisa nggak percaya sama Akang. Tapi ingat ya Kang, azab untuk orang bersedekah dengan uang haram. Daripada kita ribut kayak gini, oke. Sekarang kamu telepon. Kamu telepon Oji. Di sini ada nomornya. Kamu telepon. Biar kamu nggak curiga terus, Nis. Ayo, telepon. Ayo. Nggak perlu. Bapak, aku sekolah dulu ya. Kamu harus belajar yang rajin ya, nak. Iya, Pak. Berhenti Pak. Dadah, Pak. Hati-hati ya, sayang. Iya, Pak. Nisa? Ngapain dia ngikutin aku ya?
Halo, Ji. Ji, gawat. Lu bantuin gua sekarang, oke? Kita harus ketemuan sekarang. Lu cari lokasi yang kira-kira mau dijual. Pura-puranya kita mau beli. Ini bini gua ngikutin gua dari belakang. Kayaknya dia mau buktiin kerjaan gua. Ya? Oke, gua tunggu sekarang, Ji. Makasih. Berhenti, Pak. Iya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oi, Ja. Ji, Ini ladangnya. ini tanahnya. Iya. Gue sih udah dapat calon nasabahnya. Ya, tinggal kita atur aja. Mempertemukan penjual sama pembelinya. Bagus. Ya mudah-mudahan laku, Ji. Jadi rezeki buat kita. Amin. Keren. Bagus. Oh, iya bagus. Luas lagi tanahnya. Syukurlah. Ternyata Kang Reza emang nggak bohong. Sekarang, Mbak. Iya, Pak. Kayaknya bini lu cabut tuh. Yes! Kenapa? Udah cabut bini gua. Oh, Thank you. Oke. Lo udah nyelamatin gua. sama. Selamat gua. Sebaiknya kita kabur sekarang, men. Sudah cukup banyak uang dari nasabah yang kita peroleh. Loh, itu bukannya Reza, suaminya Anissa. Dia kerja di sini. Kebetulan. Aku langsung cari tahu aja. Target kita bukannya 3 bulan. Nanggung lah kalau kita kabur sekarang. Gue setuju sama lo. Masih ada 2 bulan lagi buat kita cari keuntungan. Apalagi sekarang nasabah antri loh investasi. Sayang, Van. Tapi gue takut bisnis abang-abang kita ini kecil sama polisi, men. Van, lo tenang dong. Enjoy, nikmatin. Jangan parno. Ini buat lo, Ji. Ini bagian lo. Segini doang. Lo minta berapa? Selama ini kerjaan lo enteng, Van. Gak ada nasabah lo yang closing. Ya kan? Tapi perjanjian awal kita bagi rata, men. Gak bisa gitu dong, Van. Makanya cari nasabah. Udah. Oke, udah. Lo berdua nggak usah ribut. Kita bikin aturan yang baru sekarang. Siapa yang paling banyak dapetin nasabah, dia yang berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Deal? Udah, nggak usah ribut. Gue ketemu calon nasabah dulu. Assalamualaikum. Nisa. Waalaikumsalam. Kang Doni, ayo tuh masuk, silakan. Iya. Kenapa nggak bilang-bilang mau datang ke sini? Ibu sama Intan lagi keluar. Akang cuma hampir sebentar doang. Kebetulan Akang tadi lewat daerah sini. Oh, gitu. Uwa gimana kabarnya? Alhamdulillah, Uwa sehat kabarnya. Oh iya, kalau Reza gimana kabarnya? Kang Reza, alhamdulillah. Sekarang Kang Reza hidup jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang Kang Reza teh kerja jadi makelar tanah. Alhamdulillah, Akang ikut seneng dengernya. Kang Doni kenapa? Tadi Akang sebelum mampir ke sini, Akang sempat ngedatengin kantor investasi. Rencananya Akang mau investasi uang Akang untuk ngembangin UKM Akang. Oke, Akang mau nunjukin sesuatu buat kamu. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Kang Reza? Tapi Kang Reza teh gak pernah cerita apa-apa sama saya. Jangan-jangan. Nisa, sebenarnya Akang nggak bermaksud apa-apa.
Akang sebenarnya datang ke sini itu untuk ketemu sama Reza, ngebahas soal investasi Akang. Tapi ngelihat gelagat Nisa seperti ini, kayaknya Akang batal buat investasi. Assalamualaikum, Nis. Lihat ini, Kang. Lihat. Apa ini? Kamu dapat dari mana ini, Nis? Kamu nggak perlu tahu aku dapetin dari mana. Selama ini Akang udah menjalankan bisnis haram lagi, Kang. Mau berapa orang lagi mau Akang tipu? Hah? Nis, aku Sadar nggak sih, Kang? Baru aja beberapa bulan yang lalu Akang keluar dari penjara. Akang udah lupa ya? Hah? Jadi Pak Reza teh mantan napi. Berarti Pak Reza baru datang ke desa ini bukan karena sebelumnya dia teh kerja di kota, tapi karena di penjara. Waduh, ini mah berita bagus atuh. Kalau gitu uangnya besok aja saya balikin. Sekarang saya harus kasih tahu yang lainnya. Berita penting nih teh. Mulai sekarang, aku nggak mau terima uang belanja dari Akang lagi. Karena semuanya uang haram. Nis, kamu yang tabah ya. Ibu setuju dengan keputusan kamu untuk menjual bibit bunga daripada kamu harus menerima uang haram. Makasih ya, Bu. Kalau Nisa sampai belum pulang sampai siang, tolong Ibu jemputin Tana dari sekolah. Iya, Nis. Tapi kamu hati-hati yang bener ya. Iya. Doain saya. Ya sudah, sana hati-hati. Aku pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah kekuatan untuk Anissa, anakku. Aduh, pedalnya pakai rusak lagi. Oh, jadi itu yang namanya Neng Anissa. Yang kata orang suaminya mantan napi. Jangan keras-keras atuh, Cek. Gak enak nanti kalau kedengaran sama orangnya. Dari mana mereka tahu kalau suamiku itu mantan narapidana? Saya tertarik, Pak. Tapi gimana saya bisa yakin kalau nanti terjadi apa-apa, apa uang saya bisa kembali? Gini, Bapak nggak usah khawatir. Oke, saya jamin perusahaan ini resmi terdaftar. Bukan perusahaan abal-abal, bukan. Saya jamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Udin? Langsung aja Kang ke saya. Mana janjinya? Mana buktinya? Katanya tiap bulan saya akan mendapat keuntungan dari investasi yang saya ikutin ini. Udah 2 bulan lebih, nggak ada tuh keuntungan yang masuk ke rekening saya. Gini, Bang Udin, saya minta maaf nih. Selama 2 hari ini, sistem komputer kami error. Jadi, saya baru suruh staf saya untuk mentransfer keuntungan ke rekening para nasabah hari ini. Tunggu sebentar, oke? Ji, udah ditransfer keuntungan ke rekening Mang Udin? Oh iya, ditunggu ya, segera. Ya, makasih. Tunggu sebentar, Mang. Ya. Alhamdulillah, udah masuk, Mang. Coba dicek di M-Banking mungkin. Ya, alhamdulillah Kang Reza, udah masuk.
Alhamdulillah udah masuk. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Man. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Bapak udah lihat sendiri kan Pak tadi? Apa masih ragu dengan investasi di perusahaan ini? Kalau gitu saya coba investasi 25 juta dulu aja, Pak. Boleh nggak? Oh iya, boleh. Berapapun boleh. Alhamdulillah. Semoga investasi ini amanah dan berkah buat keluarga Bapak ya. Saya data dulu ya. Tahu nggak, suaminya Bu Anissa itu mantan napi. Baru tahu saya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Teh Nisa, apa benar katanya Bu Yati suaminya Teh Nisa itu mantan napi? Oh, jadi Bu Yanti yang nyebarin gosip itu. Maaf, ibu bisa tanya langsung sama orang yang nyeritain? Maaf ya, Mang, saya nggak jadi belanja. Assalamualaikum. Cowok deh teh gimana? Malah bicara. Kan udah dibilang itu teh rahasia. Kumaha cowok deh teh? Maaf Bu, keceplosan. Keceplosan, Bu. Maaf. Maaf. Udah tahu itu teh rahasia. Maaf, keceplosan Bu. Ayo. Ayo ke sini. Ayo. Ayo lagi, ayo. Ayo. Teman-teman, aku boleh ikutan main nggak? Ngapain anak penjahat ikutan main? Pergi sana. Bapakku bukan penjahat, Ujang. Enak aja nuduh sembarangan. Kalau bukan penjahat, kenapa bapak kamu pernah di penjara? Anak penjahat. Enggak. Bapakku bukan orang jahat. Kalian semua nakal. Lari. Udah sana pergi. Yah, gitu doang. Bisa nangis. Apalagi main. Ayo lagi. Nisa heran. Bu Yati teh dapat cerita dari mana ya? Gak usah didengerin kalau Bu Yati ngomong. Pan dia memang begitu orangnya kalau ngegosip. Kalau diladenin bisa panjang urusannya. Udah, biarin aja. Ibu. Bu. Intan? Kamu teh kenapa nangis? Intan sedih, Bu. Kata Ujang, Bapak itu penjahat dan pernah masuk penjara. Kenapa sih, Bu? Nggak yang di rumah dulu sama yang di sini. Semua pada jelekin Bapak. Bapak itu bukan orang jahat, Bu. Buktinya Bapak sayang Intan. Iya sayang. Bapak kamu bukan orang jahat. Bapak sayang sama Intan. Semua itu tega benar. Ya Allah. Kenapa anakku yang harus ikut menanggung kesalahan orang tuanya seperti ini, ya Allah. Ini bagian lo, Ji. Ini bagian lo, Fat. Jadi gue dapat bagian paling kecil lagi nih. Gimana sih, Pak? Bulan lalu kan kita sepakat aturan baru. Siapa yang dapetin nasabah paling banyak, dia juga dapetin bagian paling gede. Tapi kan gue ikut andil untuk mendirikan perusahaan abal-abal ini, Za. Makin lama makin rese. Terus mau lu apa sekarang? Minta bagian yang sama? Iya. Enak aja lu mikir pakai otak lu. Emang kerja lu betul selama ini? Enggak. Lu lama-lama makin sombong ya. Oke. Lu keluar. Lu lokal tuh duit. Gue rasa dia bakal jadi ancaman buat kita sih. Lo awasin terus dia. Bahaya tuh manusia. Rasain lu, Reza. Wah, gua ketipu. Kurang ajar. Aduh, gimana nih? Wah, ketipu nih gua. Gak usah. Baca nih.
Apa sih? Bud, katanya ada yang nyebarin pesan berantai lewat SMS. Perusahaan investasi kita dibilang bodong. Dan pemiliknya nampak napi. Si penyebar SMS itu juga menyuruh nasabahnya menarik uang kembali, Za. Pasti ulah ini. Pasti ulah dia ini. Gua rasa juga gitu, Za. Oke. Kita harus kabur dari sini. Bawa semua dokumen, jangan sampai. Cepet Ji, cepet Ji. Hei, Reza, keluar! Kembalikan Bali, Reza! Reza, keluar! Datang penipu! Kau kembalikan kantor ini, kita bakar! Ayo bakar! Bakar! Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus penipuan ini. Ya, yang penting bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan berbuat anarki. Gak bisa, Pak! Sebelum uang kami dikembalikan! Kalau nggak kita bakar ya! Woi, Reza! Keluar! Reza, keluar! Reza! Hei, tenang. Hei, Reza, keluar! Permisi. Bapak Reza. Permisi. Ada apa ya, Pak? Apa betul ini rumahnya Pak Reza? Iya, benar. Saya istrinya. Ada apa ya, Pak? Suami ibu terlibat beberapa kasus penipuan. Maksud Bapak? Suami ibu terlibat kasus investasi bodong. Dan setelah kami usut, ternyata dia juga buronan kasus penipuan di lain kota. Suami ibu juga menjanjikan orang yang punya kasus di pengadilan agar menang. Dan ternyata dia hanya penipuan belaka. Jadi, firasat aku selama ini ternyata benar. Maaf Bu, kami harus menggeledah rumah ibu. Karena kami perlu barang bukti. Saya bilang juga apa ibu-ibu? Suami Anissa yang sok dermawan itu ternyata tukang tipu. Iya, Bu. Makanya ibu-ibu jangan langsung percaya sama orang baik. Baru nyumbang segitu aja sudah dibilang dermawan. Padahal tukang tipu. Iya, Bu. Tukang bohong. Iya. Ayo, Bu. Tan. Itu ada polisi di rumah kamu. Jangan-jangan mau nangkap bapak kamu, Tan. Bu, polisi nyari bapak ya, Bu. Bapak bukan penjahat kan, Bu? Ya kan, Bu? Bukan saya. Bapak. Bukan orang jahat. Kamu percaya sama ibu? Itu kan Reza. Gue harus cepat-cepat kabarin polisi. Halo? Kang. Ngapain kamu sini? Aku nggak perlu uang ini. Ambil. Ambil.
jelasin semuanya sama kamu, Nisa. Semua ini aku lakukan demi masa depan keluarga kita, demi masa depan kamu, anak kita. Masa depan? Masa depan macam apa, Kang? Mana janji kamu sama aku? Sama ibu? Kamu tuh nggak malu ya sama Intan? Kamu emang nggak pernah bisa berubah, Kang. Tapi aku nggak punya pilihan lain, Nis. Aku nggak punya pilihan lain, Nis. Kamu tahu kan, mantan narapidana susah cari kerja, Nis. Ya bilang aja kamu itu nggak bisa hidup susah. Ibu aku punya ladang, ya walaupun nggak besar, tapi setidaknya bisa kamu garap. Tapi mana? Kamu nggak pernah melakukan itu sampai detik ini. Pergi dari sini, Kang. Dan jangan pernah balik lagi. Karena kamu nggak akan pernah bisa jadi seorang imam untuk keluarga kita. Pergi, Kang. Pergi! Dia masih hidup. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Siap, Dan. Assalamualaikum. Akang kenapa kemari? Bukannya dulu aku udah pernah bilang sama Akang, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kasih kesempatan buat Akang, Nis. Akang benar-benar mau bertobat. Akang ingin menghabiskan sisa hidup Akang bersama kamu. Bersama anak kita, Intan. Akang benar-benar mau bertobat, Nis. Bapak! Intan. Kasihan Bapak, Bu. Kasihan. Intan, Ibu cuma nggak mau keluarga kita menderita lagi seperti dulu, sayang. Tapi Intan kangen sama Bapak, Bu. Intan pengen ibu sama Mama tinggal sama Intan kayak dulu lagi. Ibu nggak salah, Nak. Ibu kamu benar. Apa yang salah selama ini? Tapi
Saya emang nggak pantas tinggal bersama kalian. Jaga diri baik-baik ya. Pernah kamu tinggalin sholat? Assalamualaikum. Bu. Makasih ya, Mama. Makasih ya, Mama. Mama.